Ya, karena dari depan ya si Om ini memang satu kalau ngomong diulang-ulang, saudara. Ya, si Om ini kalau ngomong suka diulang-ulang. Maklum lah. Sebentar ya. Mungkin beliau sudah nggak punya waktu buat ini ya. Ya, sekali lagi teman-teman wartawan kalau ngomong Pak saya wartawan tampakkan muka dan kasih tahu dari mana ya, dari harian apa, supaya jelas ya, jangan sembarang cuma kutip ya, sembarangan lu ya, kasih pemberitaan yang wajar, berimbang ya. Hari ini saya jawab tadi punya, kalau nggak salah punya Tirto ya, punya Tirto ID. Tadi barusan saya email, entah tadi sudah beremail atau belum, saya belum lihat karena saya nggak dapat wifi ya. Oke. Sebentar. Tapi pengabar Injil bukan caranya menghina, bukan caranya menyakiti, bukan caranya mengacaukan. Buat saya, rekan yang bernama Pausang ini harus bertobat, karena buat saya beliau bukan pengabar Injil, beliau adalah pengacau. Dan mungkin ya karena kearoganannya, karena kesombongannya, karena merasa saya tidak di Indonesia, lalu muncullah kearoganan dan kesombongan itu berkata, siapa yang bisa melaporkan saya bayar 1 juta. Jadi ini adalah ciri-ciri, lebih tepatnya saya menyebutnya sebagai preman yang berjubah pendeta dan mengatasnamakan pendeta. Untuk itu saya sangat menyesali sikap dan tindakan seperti itu. Dan buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, saya hanya mau ingatkan, mari kita menyampaikan ajaran kasih kita, ajaran Kristus kita, perkabaran Injil kita dengan sopan, dengan manis, dengan penuh kebijaksanaan, karena itulah kehendak Kristus buat kita. Rekan-rekan Muslim yang saya kasihi dalam Kristus, sekali lagi atas nama umat Kristiani, saya meminta maaf. Ingat bahwa Pausang ini tidak mewakili umat Kristiani, ia hanya mewakili dirinya sendiri dengan kearoganannya, karena merasa mungkin tidak tinggal di wilayah Indonesia jadi bisa bertindak seenaknya. Padahal justru kita harus memahami kalau kita betul-betul umat Kristiani, kita adalah warga kerajaan surga. Artinya dimanapun kita berada, kita harusnya membawa damai, karena Alkitab jelas berkata berbahagia orang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Iman Kristen percaya betul bahwa yang suka bikin gaduh adalah anak-anak iblis, sehingga tindakan-tindakan seperti Pausang ini, maaf untuk saya katakan, adalah tindakan yang tidak mencerminkan kasih Kristus, tidak mencerminkan firman Tuhan, tidak mencerminkan perkabaran Injil yang sebenarnya. Yang dia buat hanyalah menonjolkan kearoganannya, kebodohannya, dan juga kebenciannya kepada sebuah kaum. Untuk itu kepada rekan saya Pausang, kalimat saya sederhana, bertobatlah, terimalah kasih Tuhan, lepaskan dirimu dari segala kearogananmu, kesombonganmu, kejahatan hatimu itu, tetapi mulailah kasih dalam hatimu, sehingga meskipun kau pernah mungkin dilukai atau disakiti, tetapi tetap kabarkanlah kasih, tetaplah bawa damai. Dan saya akan tutup dengan ayat ini, berbahagia orang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang membawa kegaduhan seperti mereka-mereka ini, maka saya beri nama itu adalah anak-anak iblis, yang sukanya menghina, yang sukanya menjelekkan. Oke, sudah jelas ya. Yang suka membuat kegaduhan adalah anak iblis. Wah, kalau tadi lihat fotonya jelas ganteng saya ya. Kalau katanya si siapa itu, HTD itu ya, HTD itu saya lupa namanya siapa itu. HTD bilang, soalnya kalah ganteng, dia bilang begitu kan. Kali ini saya mau mengutip ya tolong jangan diklaim ya Pak HTD, jangan dikenakan royalti. Soalnya beliau kalah ganteng sama saya ya. Oke, sekarang saya mau tunjukkan ke Anda, kita buka sama-sama ya. Kisah Rasul 24 ayat 5 ya. Saya kasih gede nih ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan. Wah, cocok bener nih.
ya Pak Pendeta Gilbert ini. Wah, menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ya kan saya dibilangin bidat kan, bidat orang Nasrani kan, ya kan dibilangin bidat toh. Jadi kalau kita lihat ya, ini memang pembuat kegaduhan ini siapa nih dia nih? Ini lagi cerita siapa sih ini sebenarnya? 5 hari kemudian datanglah Imam Besar Ananias bersama dengan beberapa orang tua dan pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, ya, dan kebijaksanaanmu, banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Persis sama ini ya, statementnya PGI sama Gilbert. Pemerintah, terima kasih ya, kita sudah diperlakukan dengan baik. Bom sudah meledak gereja di mana-mana, gereja sudah dibakar di mana-mana. Oh, itu rumah-rumah ibadah sudah diterima. Terima kasih, engkau sangat baik. Aku memuji kebesaranmu, oh Presiden dan oh Menteri Agama, luar biasa. Terima kasih sudah membacakan ayat Alkitab. Saya senang sekali. Sama kan? Bahasanya sama nggak? Oh. Sampai hari ini berita Ini. utama headline Bahasanya sama nih sama mereka nih. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Gereja dibakar, gereja ditutup, gereja dibom, orang-orang Kristen dimasukkan penjara. Terima kasih oleh kebijaksanaanmu, luar biasa sekali. Banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Wih, luar biasa. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau empar seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Sama persis ya. Ya, saya pun dibilang bidat kan. Dibilang bidat sama trio kwek-kwek itu kan. Jadi bedanya di mana? Semoga saudara bisa menangkap ya, bahwa ternyata Yesus dan Paulus pun disebut membuat gaduhan. Tuhan Yesus juga sama ya, disebut membuat kegaduhan. Paulus juga sama. Apakah Yesus dan Paulus anak iblis? Nah, nanti itu judul di cover ya. Yesus dan Paulus anak iblis, membuat kegaduhan di mana-mana. Nah, nanti itu judul nanti ya di covernya nanti. Kan? Mari kita mau belajar ya, kita mau belajar sama-sama untuk mengerti ya. Sekali lagi untuk saya belum, kayaknya udah bisa saya ya, teman-teman sudah bisa mute, bisa nyala speaker, tapi kalau nggak bicara jangan ini ya. Dan kalau ada bilang wartawan, langsung angkat jari ya, nanti saya kasih prioritas ya, teman-teman wartawan saya kasih prioritas buat bicara. Ya, jadi kalau misalnya nggak sempat present, ngomong, Pak, saya wartawan. Nah, nanti saya kasih itu ya. Boleh menyela nanti saya selesaikan, kemudian langsung dapat giliran berikutnya. Jadi gitu. Nah, hari-hari ini begitu ramai ya, dan saya cukup ini ya, mengucapkan selamat kepada Polri yang berhasil memboikot YouTube saya, ya cukup sukses ya, kan ya, yang namanya kalau nggak bisa ya kan nggak lucu dong ya kan, mereka pasti lebih pinter lah ya kan. Kalau nggak bisa di itu namanya bukan Polri dong ya, dengan sendirinya ya, mereka punya akses lah, punya mereka cukup cerdas entah bagaimana caranya lah ya. Dan memang untuk sementara kita pindah ke sini ya, untuk sementara pindah ke Hagios Eropa ya, karena memang kita ada beberapa yang kita
ya saya sebenarnya cukup repot ya, karena semua itu ada di sana, video-video dan banyak yang belum saya simpan. Jadi kalau sampai mati ya ya sudah, kita pindah ke sini. Cuman masalah ini YouTube yang saya gunakan Hagios Eropa ini bukan YouTube bukan gubrak-gubrak, tapi YouTube buat pembalaan ya. Jadi saya nggak boleh kasih yang keras-keras di sini gitu ya. Yang di YouTube ini nggak boleh yang keras-keras, nggak boleh cerita yang terlalu keras. Dan teman-teman juga nanti jaga ya, karena ini YouTube buat pembalaan tidak terfilter gitu ya. Ini saya broadcast kemana-mana ke sahabat-sahabat saya semua. Ya jadi ini YouTube pembalaan, makanya kalau saudara lihat nggak terlalu saya post di sini. Cuman terpaksa karena saya harus menerima bahwa Polri lebih pintar dari saya, maka saya harus pindah kemari. Ya harus pindah ke Hagios Eropa. Nah, yang kedua, beberapa teman-teman wartawan sudah ini ke saya, sudah email saya. Saya bilang saya nggak mau, kalau mau disom, ya kan, supaya jelas dong siapa. Nanti kalau nggak jelas saya repot nanti. Ya cuma ada beberapa keberatan nanti ya. Oke, nanti saya email, tapi tertulis ya, email cuma jadi jelas dan tidak boleh dipotong emailnya itu. Begitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman saja ya yang bicara. Oke, silakan Pak Paul Tere, silakan dibuka mikrofonnya. Pak Paul Tere, ya silakan. Ya, pokoknya itu nanti wartawan itu harus ikut lah biar mereka ngerti lah kondisi yang sebenarnya, jangan satu pihak aja yang membenarkan ya kan. Itu aja pokok. Intinya kita ini kan tujuannya kan positif gitu. Kita nggak ada menghembuskan teror atau tidak. Jadi kita mau meluruskan aja apa yang kita lakukan ini demi Indonesia aja, kita. Udah itu aja ya kan. Kalau nggak dari sekarang, ntar udah mau pemilu, ceritanya lain lagi Bapak. Tolonglah semua nih yang ada dengar di sini, kita harus sadar gitu. Dan kita harus berdoa juga buat pemimpin non-Kristen agar mereka masuk daftar Kristus, sehingga mereka boleh melihat sebagaimana Muhammad Gajah, Said Ibrahim, dan lain-lainnya. Wah, itu aja Bapak. Semoga Indonesia dan Bapak juga diberikan lebih banyak hikmat. Biasalah kalau hamba Tuhan ada yang miring-miring ngomongnya kayak gitu. Masa dia mau menjudge kita sebagai iblis kan? Lucu lah, ya kan? Karena udah itu juga pendeta siapa yang Gode itu DP Badan Gode, dia nggak boleh ngomong begitu. Kayaknya dicari muka juga ya pemerintah ya. Atau takut mati ya. Ya kan? Takut mati dia. Kayaknya ngomong begitu, nggak boleh dong. Roh penakut itu kan neraka Pak. Iya kan? Roh penakut. Oke deh ya. Jadi saya hanya itu kasih gambaran supaya kita semua tetap jalan Pak. Iya, nggak usah khawatir ya kan. Jalan apapun ya kan. Tuhan menyertai kita semua deh. Luar biasa. Oke ya. Ya, terus minta doanya dari Amerika. Mohon minta doanya dari Amerika agar selalu murni saya ya, karena hal-hal seperti ini kan bisa ditunggangi dengan dendam, kebencian, kemarahan, kedagingan. Ya, jadi itu memang yang selalu jalan. Tiap malam hamba-hamba Tuhan telepon saya, kamu introspeksi. Saya terus introspeksi. Tiap malam saya dalam tidur saya pun, Tuhan tolong supaya saya murni. Karena saya melakukan pekerjaan yang sangat bahaya sekali dan saya tampilkan anak istri saya di situ. Ya, jadi saya tahu resikonya ya. Saya bukannya nggak tahu resikonya, jadi saya pun jaga hati saya supaya murni ya. Itulah sebabnya salah satunya saya tidak pernah taruh cantum rekening saya di YouTube saya. Karena memang YouTube saya itu bukan buat cari uang. YouTube saya itu untuk saya menyuarakan firman Tuhan kepada firman Tuhan. Gitu ya. Oke, luar biasa untuk encouragement. Silakan Pak Paul Dere.
Oke, enggak nanti maksudnya. Ya, oh ya, oke. Penting di Pak Pol. Oke, silakan Pak Poltede. Silakan lanjut dulu ya. Swap the shooter, silakan. Shooter mana nih? Swap the shooter, silakan. Halo Pak Paul. Ya, shalom. Lama ketemu Pak. Lama Pak. Aduh. Ini Pak, maju terus saja Pak, nggak usah Siap. sebut Pak. Siap. Keluarga kami di sini dukung pokoknya. Kalau ada pendeta ngomong begini begitu, nggak pernah bikin apa-apa ngomong. Jadi maju aja terus Pak, nggak usah khawatir. Yang penting tadi kan saya dengar katanya kan saya dengar dari update terbaru tadi katanya kan bilangnya katanya Bapak kan masih warga Indo katanya, nggak pernah ganti warga negara jadi mau diisu deportasi. Ya saya cuma berharap baik-baik aja di sana Pak, jangan pokoknya kalau nggak ada lagi yang dukung Bapak, saya yang dukung, masih dukung saya. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih luar biasa. Sekitar 3 bulan kali. Iya nih, saya lama nih nggak ini. Kan namanya lagi corona Pak. Oke, itu saja Pak, makasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjut ya, Pak. Ini Ibu Rangga nih, silakan Ibu Rangga. Shalom Pak Paul. Ya, shalom. Pak Paul itu seperti Raja Wali yang terbang tinggi Iya. walaupun badai menerpa. Saya tetap mendoakan ya supaya semakin dewasa, semakin matang di dalam Tuhan gitu. Terus seperti tadi Pak Paul tayangkan Pak Gilbert itu kan saya juga nonton tuh videonya. Nah terus saya teringat dia ngatain Pak Paul ke anak iblis kan tadi. Saya teringat waktu dia di Bali bagi-bagi sembako gitu. Dia jatuh Pak. Dia jatuh di seperti ada Aduh, lubang. bahaya loh, itu kan beliau kan ada ini kan. Iya Pak. Bahaya banget. Iya. Oh dia itu sakit loh Pak. Orang dia gemuk kan. Dia sudah kurusan lagi. Iya loh, itu kan karena operasi itu. Bahaya loh kalau anak Iya itu. Pak. Nah terus dia bilang apa? Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Iyalah. Itu Pak. Iyalah, panik lah itu. Karena kalau Iya, jatuh gitu. begitu dan dalam bodi sebesar begitu tuh bisa sudden death kan? Iya betul Pak. Ya tapi saya tidak membahas itu ya. Cuman ya saya ingat ya janganlah ngomong begitu gitu loh. Kok kita ini sama aja Kasian. Pak Paul. Iya Pak. Ya, tapi Saya kasihan ini loh kan beliau juga- itu. Dia tuh loh. Kasihan Iya. loh sampai maksudnya itulah memang. Ya, memang dia niatnya baik sih, dia bagi-bagi sembako di Iya, daerah Semawang sana ya, daerah Semawang sama timnya gitu. Nah jadi saya mau katakan gini aja Pak, saya suka dengan suara kenabian gitu ya, karena suara kenabian memang tidak semua orang bisa terima ya Pak ya. Ya. Tapi saya justru belajar Pak dari nabi-nabi Kejadian sampai Wahyu, Yohanes murid Yesus tuh kan dari ininya saya selidiki dia juga nabi gitu kan. Nah, dari nabi ini justru justru itu bukan daging gitu ya, itu roh gitu Pak. Saya percaya bahwa roh Allah itu memakai mulut-mulut nabi termasuk Pak Paul ya. Saya percaya bahwa Tuhan memakai mulut Pak Paul untuk memberitakan kebenaran gitu ya Pak ya. Jadi justru saya diberkati, saya bertambah wawasan gitu soal perkataan nabi gitu Pak. Jadi saya justru banyak belajar ya.
dari pengajaran Pak Paul itu. Terima kasih ya Pak. Ya. Ya, saya terus semakin terus maju di dalam Haleluya. Tuhan, semakin cinta Tuhan Yesus. Itu aja ya Pak. Shalom. Iya, terus mohon doakan terus ya, mohon teman-teman Ya. supaya saya Pasti, murni, Pak. karena saya ini juga harus hati-hati benar supaya jangan sia-sia semua yang saya kerjakan. Kalau saya sampai goyang sedikit, hati saya nggak murni, aduh Tuhan, ampuni aku. Sia-sia semua, Ya, sia-sia pasti semua. Pak. Ya, Ya. saya sendiri pun tiap hari, tiap malam saya benar-benar Tuhan, tolong Tuhan, supaya saya jangan sampai hati saya salah. Oke, kita lanjut ya. Oke, Pak Cece, silakan Pak Cece. Sekali lagi teman-teman wartawan yang baru masuk, bilang saya wartawan, tampakkan muka dari harian mana, nanti baru atau dari stasiun televisi mana, baru bisa ini ya. Karena tadi saya memang ada beberapa teman, tadi saya bilang mau masuk tadi katanya. Jadi supaya jangan ini. Oke, silakan yang lain. Salam Pak Paul, Ya, salam shalom. rahayu bagi kita semua. Kalau Ngeri ya, pendeta bisa ngomong kayak gitu ya. Anak Nah, iblis. iblis. Buset dah. Ngeri loh Pak. Tapi ya wajar lah. Mungkin pendeta Gilbert ngomong begitu karena apa ya? Asetnya masih ada di Indonesia, gerejanya masih ada di Indonesia, hartanya masih ada di Indonesia. Jadi mungkin dia takut bah direcokin atau dibagaimanakan lah, ya kan? Ini wajar lah. Ini sifat dasar dari manusia, rasa takut. Jadi ya gak usah lah Pak Paul makan hati atas omongan-omongan orang. Oh, bukan makan hati. Iya, bukan makan hati. Iya. Itu wajar itu Pak Paul. Iya. Cari aman itu. Haleluya. Ya jadi saya di sini ingin menguatkan Pak Paul aja. Mungkin ada pengajaran di dalam